Oke, sahabat film, kembali lagi ke KLIF, klise film, semua jenis genre film. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan selalu ceria, selalu happy, selalu asik dengan teman-temannya. Jadi kali ini saya akan membahas film yang bisa dikatakan sangat unik dan berbeda dari film-film yang lainnya. Ini mengisahkan tentang pekerjaan seorang koki yang sangat melebihi ekspektasi dari segi gajinya. Pekerjaan apa yang ia lakukan? Kalau penasaran, yuk lanjutin aja. Kita harus tahu cerita dari film ini. Nah, ini kisah diawali dari pria yang bernama Rian. Ini dia baru datang dari bandara dan langsung dijemput oleh salah satu petugas penjemput. Dia sebenarnya diundang oleh temennya yang bernama Jack. Dia sudah berjalan ke sana. Nah, sesampainya di rumahnya Jack, ternyata dia diundang ke sebuah villa tempat Jack tinggal. Ia masuk seorang diri dan di dalamnya belum ada siapa-siapa. Ia coba memasak sendiri karena lapar. Bengong sendiri sambil menunggu Jack. Malam itu juga Jack datang dan mereka ngobrol-ngobrol biasa seperti seorang sahabat lah. Nah, di sini Rian menceritakan kalau dirinya adalah koki yang handal. Sebenarnya Jack bekerja sebagai koki dan Rian juga di sini bekerja sebagai koki. Pagi itu juga mereka berolahraga. Kemudian mereka pergi ke suatu tempat mengendarai mobil. Jadi mereka ke sebuah tempat makan sambil bercerita berdua, dan di sini Jack bertemu dengan seorang wanita yang bernama Alice. Yang kelihatannya Alice ini suka terhadap Jack. Pada malam hari, Jack dan Rian mereka mencoba beradu skill memasak, dan jurinya yaitu adalah Alice, pacarnya Jack. Alice jujur mengatakan kalau sebenarnya masakan Rian lebih enak daripada Jack. Malam itu juga mereka menghibur diri bersenang-senang, ya biasalah. Nah, kemudian di pagi hari tiba ini, kebetulan Jack pergi suatu tempat sendirian dan meninggalkan Rian sendiri di sini, di villa ini. Dan kebetulan sekali Jack melihat laptopnya. Nah, sebenarnya di sini Rian sangat penasaran dengan penghasilan Jack yang bekerja di sebuah villa yang semegah ini. Sebenarnya berapa ya penghasilannya? Ya, dia mencoba mengutak-atik laptopnya si Jack, yang ternyata penghasilan si Jack ini sangatlah fantastis. Dia memiliki tabungan sejumlah sekitar $1,5 juta, beberapa lebih bahkan ya. Melihat itu, Rian sangatlah kaget. Kenapa bisa sebesar itu padahal hanya bekerja sebagai koki. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka berdua, yaitu si Jack dan si Rian. Jadi mereka curhat-curhatan lagi, dan di sini kelihatan kalau sebenarnya si Jack sangat bosan dengan pekerjaannya dan sangat jenuh dengan pekerjaannya. Dia kelihatan seperti seorang stres karena dia bekerja dengan aliansi atau kelompok sekelas orang-orang yang berpengaruh di seluruh dunia. Jadi orang-orang kaya semua. Dia bekerja di sini dan tidak bisa pulang. Jadi dia sangat merindukan sebuah rumah. Dan di sini si Rian sangat bingung kenapa dia bekerja tidak nyaman padahal gajinya sangat fantastis. Sampai esok hari paginya tiba, Rian dikejutkan dengan Jack yang ternyata mati gantung diri di sebuah villa tersebut. Entah kenapa yang membuat Jack nekat melakukan itu, tapi Rian sangat kebingungan pada saat itu. Dan dia menganggap kalau si Jack ini melakukan tindakan yang sangat bodoh. Dimana lagi dapat pekerjaan seperti ini dengan gaji yang sangat besar, sedangkan si Rian bekerja juga sebagai koki dengan gaji yang tidak mencukupi. Bahkan dia memiliki hutang yang sangat besar. Nah, di sini berpikir
dalam benak si Ryan ini, dia mencoba merencanakan sesuatu, bagaimana cara mengambil alih tabungannya si Jack. Dan dia melakukan kegilaan, yaitu memalsukan identitasnya dan mencoba untuk menjadi si Jack. Nah, dia sudah melakukan hal ini dan ternyata dia mencoba hal itu dan berhasil. Semata-mata Ryan lakukan hal ini hanya untuk melunasi hutangnya yang sangat besar. Makanya dia nekat untuk berubah menjadi Jack supaya mendapatkan semua tabungan dari Jack yang jumlahnya itu triliunan kalau di rupiah. Sampai suatu ketika saat dia baru saja datang ke sebuah villa, tiba-tiba di sana sudah ada seorang wanita yang bernama Gain dan seorang pria yang bernama Maurice. Nah, ini sebenarnya adalah kelompok aliansi daripada agensi dari tempat bekerjanya si Jack. Nah, ini salah satu anggota dari agensinya si Jack, orang yang bekerja pada aliansi yang sangat berpengaruh di seluruh dunia. Nah, ini mereka berdua. Saat itu juga si Ryan ini sudah mengatakan bahwa dirinya lah si Jack. Nah, ini gila juga ini. Kenapa si Ryan berani dengan pekerjaannya Jack, padahal dia belum tahu pekerjaannya apa. Nah, jadi saat ini si Ryan sudah bisa diberikan upah duluan atau DP istilahnya. Sebelum dia bekerja, dia sudah mendapatkan uang dengan sejumlah hutang-hutangnya, dan saat itu hutangnya juga sudah kelar, langsung dibayarkan dengan sangat mudah dan sangat cepat. Nah, jadi Gen saat itu sudah menanyakan apakah si Ryan sudah menyiapkan produknya atau menyiapkan daging untuk agensi. Tapi si Ryan di sini mengatakan dia sebenarnya belum siap untuk bahan-bahannya karena masalah bahasa di sini. Karena di sini dia tinggal di Spanyol kalau tidak salah di sini. Nah, jadi saat itu juga Gain dan Maurice mengajak Jack untuk memilih sebuah produk keluar tempat daripada villa tersebut, yaitu di sebuah keramaian, dan ternyata sangat gila sekali. Produk yang dimaksud oleh Gain dan Maurice itu adalah manusia. Nah, di sini sudah bisa diketahui kalau pekerjaan Jack itu adalah memasak daging manusia. Ryan di sini cuma geleng-geleng kepala yang menjadi Jack. Bahkan Gain mengancam kalau Jack tidak mau mengerjakan pekerjaan ini, dia akan memasak Ryan. Ini awal mula daripada kesialan si Ryan yang menyamar menjadi Jack. Nah, karena hari itu juga tidak mendapatkan, makanya mereka mencari lagi keesokan harinya dan mereka mengikuti salah satu seorang wanita muda dan wanita tua. Nah, mereka mengikuti sampai akhirnya menemukan seorang pria yang bekerja menjadi bengkel di sana. Ini ceritanya si wanita muda dan wanita tua ini sudah kehilangan jejak dari mereka. Nah, jadi kebetulan ada seorang pria yang berprofesi sebagai bengkel. Nah, Maurice mengajaknya ke sebuah mobil dan berpura-pura kalau mobilnya rusak. Nah, disinilah bangsa pertama. Maurice sudah berhasil menghabisi si bengkel tersebut, dan tiba-tiba polisi datang menemui mereka atas laporan dari wanita muda dan wanita tua yang mereka ikuti tadi. Namun Maurice yang sudah terbiasa dengan hal ini, dia sangat cerdik sekali untuk membohongi polisi tersebut kalau sebenarnya dia beralasan jalan-jalan ke sini itu untuk mencari lokasi pembangunan sebuah hotel. Singkat cerita, akhirnya Jack dan Maurice sampai ke villa dan hanya membawa satu jasad manusia yang akan dimasak. Setelah selesai memotong-potong dagingnya. Nah, di sini kelihatan Maurice Ryan sangatlah stres dengan pekerjaan ini dan tidak bisa menghindar sama sekali. Karena agensi daripada si Jack yang dulu itu adalah orang yang sangat berpengaruh di seluruh dunia. Jadi kalau dia nekat untuk kabur, dia pasti akan ditemukan lagi dan sudah tentunya pasti dihabisi oleh mereka. Nah, si Ryan sini mencoba untuk kabur dari tempat villa dan ternyata dia menabrak sesuatu yang ada di villa tersebut sehingga menyebabkan ban mobilnya hancur, kempes, tidak bisa berjalan lagi. Dan tiba-tiba si Maurice datang menemui Jack dan beralasan apapun si Ryan ini, Maurice tetap mengatakan kalau kau sebenarnya tidak bisa pergi dari tempat ini.
jadi jangan coba-coba untuk kabur. Namun saat itu Maurice mengatakan hal itu dengan bijaksana dan mencoba mengatakan hal itu kepada Ryan dengan santai. Jadi saat itu Ryan tidak bisa kabur dan kembali lagi ke villa ini. Ya, terjebak. Cooked Sashimi. and sage pear sorbet. Nah, singkat cerita, kalau sebenarnya tamu agensi orang-orang yang berpengaruh itu akan segera hadir malam hari itu juga di villa tersebut. Dan tentunya si Ryan harus segera mempersiapkan makanan daging itu. Malam itu juga para agensi yang sangat kaya raya dan berpengaruh itu datang ke sebuah villa tersebut untuk menikmati masakan daripada si Jack. Kebetulan juga malam itu juga ternyata ada seorang detektif yang datang untuk mencari keponakannya, yaitu si pria yang bekerja sebagai bengkel tadi yang dibantai oleh Maurice. Ini menjadi sangat berbahaya bagi agensi. Bahkan detektif ini menanyakan kehilangannya si pria bengkel tersebut kepada Ryan yang menyamar menjadi Jack ini. Namun di sini kelihatannya Ryan sangat bingung untuk beralasan apa. Tapi untungnya detektif ini tidak terlalu mencurigainya. Bahkan si detektif ini diajak untuk makan malam di villa ini, yang padahal masakan tersebut adalah daging dari keponakannya sendiri, guys. Mau tidak mau, detektif ini mau mengikuti ajakan daripada agensi tersebut agar menghormatinya. Si Jen agak cemas dengan adanya detektif ini yang diajak makan malam bersama para agensi. Namun para agensi yang satu ini sangat menyukai hal itu. Dia merasa ada tantangan adrenalin yang luar biasa dengan adanya kejadian seperti ini. Dan malam itu tiba-tiba datang seorang wanita, yaitu si Alice, pacarnya si Jack. Bisa kebetulan seperti ini. Dia mengatakan kalau dia ingin bertemu dengan si Jack. Namun di sini Alice mengetahui kalau sebenarnya si Ryan ini berbohong kalau dia adalah Jack. Dia kan udah tahu sebelumnya. Di sini Alice terus menanyakan sesuatu kepada Jack, yaitu tentang Jack yang asli. Namun Ryan mengatakan kalau Jack sebenarnya sudah pergi jauh-jauh dari sini. Dan lama kemudian si Alice, ya dia dengan sendirinya, karena tadi si Ryan mengatakan kalau dia harus bekerja dengan fokus dan konsentrasi, makanya si Alice walaupun curiga dengan ketiadaannya si Jack, dia tetap berpikir untuk pergi saja dari sini. Namun saat sampai di mobil, tiba-tiba mobilnya macet dan tidak bisa bergerak. Ini jadi menegangkan. Di tempat lain si detektif masih saja ngobrol-ngobrol dengan asik dengan para agensi yang kaya raya ini. Padahal dia tidak tahu agensi ini adalah orang-orang yang suka sekali dengan makanan yang aneh-aneh ya. Baik, di sini diceritakan lagi kalau malam itu juga tamu meminta hidangan terakhir, yaitu sushi dari lidah itu. Nah, karena lidah daripada pria bengkel tersebut memutih dan tidak sehat, maka dari itu lidahnya sudah tidak bisa dipakai untuk sushi lagi. Nah, di sini mereka kebingungan untuk mencari lidah yang lebih segar. Dan lidah yang lebih segar tersebut didapatkan dari si Alice. Jadi singkat cerita si Alice sudah dimasak ternyata, guys. Sampai suatu ketika detektif datang menemui si Ryan. Nah, di sini Ryan mengatakan yang sebenarnya tentang kejadian hari ini. Dan saat detektif ini mendengar cerita dari si Jack, detektif ini langsung muntah-muntah tidak karuan ke WC, guys. Ini adalah kejadian yang aneh menurut detektif. Ini gila, guys. Nah, kemudian si Ryan mengajak ke tempat pemotongan daging, yaitu di bawah tanah. Di sini si Ryan mengajak detektif ini agar dia mengetahui yang sebenarnya. Nah, betapa kagetnya lagi si detektif ini melihat kalau sebenarnya itu benar-benar dan bukan bohongan. Ini gila. Jack pun kembali lagi ke tempat memasaknya, yaitu di villa, dengan meninggalkan si detektif tersebut di tempat pemotongan daging. Maurice yang mencurigai adanya hal yang aneh, Maurice pun langsung ke tempat pemotongan daging.
di sini kejadian lagi dan tiba-tiba si Maurice langsung membantu detektif ini. Jadi semua rencana Rian gagal. Rian tidak bisa berkata apa-apa lagi. Yang ternyata si detektif sudah dibantai oleh Maurice. Rian hanya bisa bengong sendiri saat di kamar dan stres dengan pekerjaan ini yang tidak bisa dia hindari lagi. Bahkan dia diberikan alat pelacak di lehernya. Maka dari itu kemanapun si Rian pergi, jauh-jauh dari tempat ini dan ingin membeberkan kebenaran, dia pasti akan dicari dan ditemukan. Karena agensi tersebut sangatlah orang-orang yang kaya dan berpengaruh di seluruh dunia. Nah, akhirnya pada saat pagi itu juga Rian diizinkan pergi untuk jalan-jalan dan nantinya akan dipindah tempatkan ke sebuah agensi yang selanjutnya. Kemudian ia sempat duduk di sebuah bar dan bertemu dengan seorang pria yang tidak ia kenal dan bercerita tentang pekerjaannya dan rumahnya. Oke, cerita sudah berakhir. Jadi pelajaran apa yang bisa dipetik dari film ini? Sebenarnya film ini sangat di luar nalar, ya memang, tapi sangat unik ya. Pelajarannya yaitu adalah harus ketahui dulu kenapa orang tersebut bisa stres dengan pekerjaan tersebut. Jangan langsung mengambil pekerjaannya. Kalau orang tersebut stres dengan pekerjaannya sendiri dan kita tidak mengetahui pekerjaannya apa, jangan main-main untuk merebut pekerjaan orang tersebut. Nanti kejadiannya bisa seperti ini. Nah, itu pelajarannya dan itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Semoga kita semua sehat selalu dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di review film selanjutnya.